Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para hujjat, para asatidzah, pengurus masjid, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat yang insyaallah kedatangan kita di majelis yang mulia ini benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita lakukan dengan ikhlas dan amalan yang kita lakukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebutlah yang akan sampai kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak pernah perintahkan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas dalam setiap amal itu yang akan membesarkan amal kita, yang akan menyampaikan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, amal sehebat apapun, sebaik apapun, sebesar apapun, tanpa dilandasi keikhlasan, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu amalan illa man kana bihi khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal tersebut betul-betul dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi betul-betul dia lakukan amal tersebut ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Maka para ulama pengarang kitab biasanya memulai kitabnya dengan judul keikhlasan dalam niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal manusia itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan manusia itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu lillahi walir rasuli fa hijratuhu ilallahi war rasul. Siapa orang yang melakukan amal atau hijrahnya betul-betul mencari Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya, perbuatannya dilakukan hanya untuk mendapatkan keduniaan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka landasan niat yang ikhlas ini sangat penting sekali dalam setiap amal kita. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
menciptakan diri manusia dari dua unsur yang berbeda. Yang satu jasad, yang satunya adalah ruh. Jasad manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Sebagaimana Allah firmankan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Jasad kita dari saripati tanah. Makanan kita juga dari tanah. Minuman kita juga dari tanah. Pakaian kita juga dari tanah, rumah kita juga dari tanah, kendaraan kita juga dari tanah. Semua keperluan jasad manusia datangnya dari tanah, karena manusia diciptakan dari tanah. Dan suatu saat nanti ketika jatah hidup kita di dunia ini sudah berakhir, sudah habis, manusia ini pun juga akan dikembalikan lagi ke dalam tanah dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kamu, dan kepada tanah aku kembalikan kamu, dan dari tanah itu pula aku akan bangkitkan kamu menuju ke mahsyar. Itulah bagian pertama dalam diri manusia. Bagian yang kedua adalah ruh. Ruh ini berasal dari Allah. Ketika manusia ini sudah sempurna jasadnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke jasad manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika jasad manusia ini sudah disempurnakan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu dalam waktu tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Maka makanan-makanan ruh kita juga sesuatu yang berasal dari Allah. Contohnya duduknya kita di majelis ini, kita bicara kebesaran Allah, kita sujud di hadapan Allah, kita mendengarkan lantunan Al-Quran, kita berzikir menyebut nama Allah, kita berdoa mengangkat tangan minta sesuatu kepada Allah, berada di rumah Allah bersama saudara-saudara kita, duduk karena Allah. Ini semua adalah vitamin-vitamin, obat-obat yang akan membuat ruh kita menjadi sehat, yang akan membuat ruh kita menjadi segar. Jasad dan ruh ini seperti anak timbangan. Cuma sayangnya hari ini kebanyakan manusia di mana-mana dia hanya fokus untuk memikirkan jasadnya saja. Ruhnya ditinggalkan, ruhnya tidak diperdulikan. Sehingga ruhnya dalam keadaan sakit, ruhnya dalam keadaan lemah. Sehingga amal yang dia lakukan tidak ikhlas karena Allah. Sehingga dia tidak mampu merasakan lezatnya amalan, tidak mampu ikhlas dalam setiap amal yang dia lakukan. Mungkin dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, untuk dilihat manusia. Itu semua disebabkan karena rohani yang sakit. Kenapa rohaninya sakit? Karena tidak diurus, karena tidak dikasih makan. Kenapa rohaninya tidak diurus? Karena manusia kebanyakan konsentrasi mengurus jasadnya saja. Dia takut jasadnya sakit, dia takut jasadnya kotor, dia takut jasadnya lemah. Dan manusia biasanya cepat sekali tanggap atas sesuatu yang terjadi pada jasadnya. Dia khawatir, dia takut. Kalau ada sesuatu pada jasadnya, dia cepat tanggap. Ini keadaan manusia saat ini. Tapi rohaninya dibiarkan saja. Rohani dalam keadaan sakit, rohani dalam keadaan kotor,
seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal penyakit rohani yang melanda manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani. Karena penyakit jasmani itu umurnya seperti umur kita. Ketika seseorang mati, penyakit itu ikut mati bersama dia. Tapi penyakit jasmani yang ada pada diri manusia, penyakit rohani yang ada pada diri manusia, dia akan ikut bersama dia selama-lamanya. Maka penyakit rohani jauh lebih berbahaya. Ittahimu anfusakum, tuduhlah dirimu. Hasibu anfusakum, hisablah dirimu. Kita tuduh diri kita. Apakah kita ini tergolong orang-orang yang sehat rohaninya, ataukah kita ini tergolong orang-orang yang sedang sakit rohaninya? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rangkaian amalan di bulan Ramadan, tujuannya supaya rohani kita sehat. Karena amalan-amalan Ramadan yang dirangkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan multivitamin, yang ketika kita kerjakan dengan ikhlas dan ikut cara Nabi SAW, maka di penghujung Ramadan orang tersebut akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Qad hadarakum syahrun azim wa syahrun mubarak, telah datang di depan kalian semua satu bulan yang besar yang penuh keberkahan di dalamnya, dirangkai oleh Allah menjadi bulan yang besar yang diselimuti dengan keberkahan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari di bulan suci Ramadan, termasuk belajar ikhlas dalam setiap amal. Syahrun azim wa syahrun mubarak, bulan yang besar dan penuh keberkahan di dalamnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilainya lebih baik, lebih berharga dari 1000 bulan. Nilai malam tersebut lebih baik, lebih berharga dari 1000 bulan. Kalau kita mati tahun ini dan kita dapatkan malam tersebut, berarti kita punya simpanan amal 83 tahun ke depan. Begitu besarnya bulan Ramadan. Begitu berkahnya bulan Ramadan, paginya berkah, siangnya berkah, sorenya berkah, malamnya berkah, tidurnya berkah, makannya pun jadi berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makanlah sahur karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan dari Allah. Beda makanan yang kita makan di luar Ramadan dengan makanan yang kita makan di bulan Ramadan, beda. Maka kita harus betul-betul amalkan rangkaian amalan Ramadan yang akan mendidik kita menjadi orang yang ikhlas, yang akan mengajarkan kita menjadi orang yang qanaah, yang akan menuntun kita menjadi orang yang sabar, yang selalu sangka baik kepada Allah, yang siap mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Syahrun azim wa syahrun mubarak, fihi lailatun khairum min alfi syahr, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Allah perintahkan kita untuk berpuasa di siang hari dan sholat di malam harinya. Allah perintahkan puasa di siang hari sebagai amalan fardu, dan Allah perintahkan sholat di siang hari sebagai amalan sunnah. Coba bayangkan, paginya kita disuruh puasa, malamnya kita disuruh sholat. Artinya jangan terluput detik-detik Ramadan kecuali kamu tetap berada dalam ibadah kepada Allah yang ikhlas. Berterusan siang, malam, sore, pagi, terus kita dalam keadaan ibadah. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah perintahkan kita puasa di siang hari sebagai amalan fardu,
Dan Allah perintahkan kita salat di malam hari sebagai amalan sunnah. Wa may yatakarrab bi khaslatin fihi kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Amalan sunnah kita kerjakan, pahalanya fardu. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan. Apalagi amalan fardu. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, maka seakan dia mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Ini keutamaan Ramadan. Ini kelebihan Ramadan. Di dalamnya ada banyak pelajaran, terutama pelajaran bagaimana kita ikhlas dalam mengamalkannya. Wa huwa syahrus sabr. Dan bulan Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana bersabar. Bersabar ini juga identik dengan ikhlas. Ikhlas melakukan amalan betul-betul karena Allah. Kita dilatih di bulan Ramadan. Was-sabru sawabuhul jannah. Dan orang yang mampu sabar di bulan Ramadan, tidak ada ganjaran yang pantas dia terima kecuali surganya Allah. Kita sabar, kita ikhlas, maka dikatakan asyamu li wa ana ajzibih. Puasa hambaku itu dia lakukan untuk aku, kata Allah, dan aku yang langsung akan mengganjar hambaku tersebut. Kenapa Allah katakan puasa untuk Allah? Karena betul-betul dia lakukan puasa itu bukan karena orang lain, tapi betul-betul dia lakukan karena Allah. Bisa saja dia batalkan puasanya tanpa dilihat orang. Itu perkara yang mudah, bukan sulit. Karena banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan untuk berbuka tanpa dilihat orang, tapi hal itu tidak kita lakukan. Kenapa? Kita takut kepada Allah. Hal itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa dilihat Allah. Hal itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita lakukan hal itu ikhlas semata-mata karena Allah. As-sabru ala ta'ah. Sabar, ikhlas saat taat kepada Allah. As-sabru alal ma'siyah. Sabar untuk tidak melakukan segala bentuk dosa dan maksiat. Kenapa? Karena takut kepada Allah, karena merasa dilihat Allah. Was-sabru alal adha. Dan sabar ketika mendapatkan ujian. Kadang-kadang keikhlasan kita ini diuji. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu sudah kita mau ikhlas, kita cek keikhlasan di awal perbuatan kita. Di tengah-tengah nanti ada datang godaan, ada datang ujian, mengusik keikhlasan kita. Maka saat itu kita harus paham bahwa kita lakukan perbuatan tersebut semata-mata karena Allah. Setan berusaha mencuri keikhlasan kita di awal, di tengah, dan di akhir. Maka kita harus kawal amal kita betul-betul ikhlas karena Allah dari awal, tengah, dan akhir, sampai kita mati betul-betul kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga dikatakan syahrul muasad, bulan kepedulian, yang mana kita diperintahkan untuk meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Orang tua lebih peduli kepada anak-anaknya, suami lebih peduli kepada istrinya, pimpinan lebih peduli kepada bawahannya, majikan lebih peduli kepada pekerjanya. Setelah Nabi SAW katakan itu, Nabi SAW sampaikan wa fihi yuzadu rizqul mu'min. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezeki bagi orang beriman. Kita harus yakin. Jangan kita ragu dengan janji Allah. Kalau kita puasa yang benar dan kita ikuti amalan-amalan Ramadan dengan tertib, ikhlas semata-mata karena Allah, maka insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika rizki kita betul-betul ditambah oleh Allah, disampaikan oleh Nabi, faman fattara sa'iman kana maghfiratan lidunubi. Barang siapa yang memberi buka puasa untuk saudaranya yang sedang berpuasa, Allah ampunkan dosanya. Walahu ajru sha'im. Bukan hanya dapat ampunan, dia juga dapat pahala puasa seperti orang yang diberi buka puasa. Hal ini disampaikan oleh Nabi di depan para sahabat yang kebanyakan mereka itu orang-orang miskin, nggak punya apa-apa. Untuk makan dirinya sendiri pun tidak ada. Tapi Nabi galakkan untuk berinfak ikhlas karena Allah, memberi buka puasa karena Allah. Maka semua sahabat ingin meraih pahala yang besar itu. Lalu si miskin ini bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim. Tidak semua di antara kita ini mampu memberi buka puasa untuk saudara kita. Kita kan orang miskin, enggak punya apa-apa. Untuk makan diri kita sendiri pun kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kami tidak mau luput daripada pahala besar itu ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Masya Allah, Allah itu Tuhannya orang kaya dan orang miskin. Nabi itu nabinya orang kaya dan orang miskin. Maka Nabi sampaikan kepada si miskin yang bertanya tadi, a'tallahu thawabahu ala man fattara sha'iman walau ala tamratin aw syurbatin min ma'in aw madaqatin min labanin. Allah tetap berikan pahala itu, ampunan dan pahala puasa kepada orang yang memberi buka puasa walaupun sebutir kurma saja, atau seteguk air saja, atau sesisip susu saja. Kalau itu memang yang dia miliki dan dia berikan ikhlas karena Allah, kana maghfiratan lidunubi, maka Allah akan ampunkan dosanya. Walahu ajru sha'im, dan dia mendapatkan pahala puasa. Maka kita latihan ikhlas di bulan Ramadan. Allah tidak melihat jumlah, tapi Allah melihat keikhlasan amalan kita. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW meminta bantuan daripada sahabat-sahabatnya. Maka mereka berdatangan membawa segala sesuatu yang mereka miliki di depan Nabi SAW. Ada yang membawa pakaian, ada yang membawa kendaraan, ada yang membawa makanan, ada yang membawa uang. Apa yang mereka miliki mereka bawa di depan Nabi SAW. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang betul-betul miskin dan tidak punya apa-apa, tapi dia ingin ikut serta dalam bantuan tersebut. Dia pun lari kepada orang Yahudi untuk meminta kerjaan sesaat supaya dia mendapatkan upah, sehingga dengan upah itu dia niatkan untuk didatangkan di depan Nabi SAW. Maka si Yahudi perintahkan kepada dia untuk mengambil air dari sumur, sedangkan orang itu tidak ada tangannya, buntung tangannya, tapi dia kerjakan pekerjaan berat itu untuk mendapatkan fadilah yang besar. Dia ambil air dari sumur dengan tangannya yang buntung dan giginya, sehingga bercucuran darah gigi orang tersebut. Setelah pekerjaan itu dia selesaikan, dia pun mendapatkan upah segenggam kurma. Dengan rasa senang dan bahagia karena dia ikut andil berkorban dalam perjuangan agama, dibawa genggaman kurma ini di hadapan Nabi SAW. Nabi pun menerima pemberian si miskin ini dengan rasa iba, senang dan bahagia, haru. Maka langsung Nabi terima dan Nabi taburkan kurma ini di atas pemberian sahabat-sahabat yang lain. Dan Nabi katakan kepada mereka semua, wahai sahabat-sahabatku, sebab pemberian saudara kamu yang miskin ini, semua amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa amalan ikhlas, walaupun nampaknya tidak berharga, walaupun nampaknya tidak berarti di mata manusia, tapi dia menjadi penyebab semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fattara sha'iman
kana maghfiratan lidzunubi. Maka siapa yang memberikan buka puasa bagi saudaranya yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosanya, walahu ajrus shaim, dan dia juga mendapatkan pahala puasa. Faman khaffafa an mamlukihi ghafarallahu dzunubahu. Dan barang siapa yang memberikan keringanan bagi pekerja-pekerjanya di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa orang tersebut. Kenapa Allah ampunkan? Karena dia faham saudara-saudaranya yang kerja dengan dia sedang puasa. Orang itu juga ingin sholat taraweh, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga ingin sholat jamaah, dia juga ingin duduk di dalam majelis taklim. Berikan keringanan kepada orang-orang yang bekerja di bawah kita. Faman khaffafa an mamlukihi ghafarallahu dzunubahu. Siapa yang memberikan keringanan kepada pekerjanya, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kemudian Nabi lanjutkan, khaslatani turduna biha rabbuka. Dua hal yang akan menyebabkan Allah ridho kepada kamu. Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh. Banyaklah kalian ucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum. Dan dua hal yang kalian sangat berhajat dari Allah. Dua hal yang kalian sangat membutuhkannya dari Allah, yang harus setiap saat kamu minta, terutama di bulan suci Ramadan. Apa itu? Fatas'alunal jannah wa ta'awwaduna minan nar. Mintalah kalian surga dan berlindunglah kalian dari neraka. Doa orang yang berpuasa sangat diijabah oleh Allah, terutama saat menjelang berbuka puasa. Inna lisaim inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebaiknya yang kita minta dari Allah di saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha?" Kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar di waktu yang sangat sakral, di waktu yang mana doa permintaan seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah, apa sebaiknya yang aku minta saat itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Saat itu wahai Aisyah, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah, tuhibbul afwa, suka memaafkan hamba, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah, mengaku salah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, sehingga kita tidak punya kesombongan, dan kita lakukan setiap amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rangkaian amalan Ramadan yang diperintahkan oleh Nabi sebagai wujud latihan bagaimana kita mendapatkan sifat ikhlas. Orang yang ikhlas dalam amalnya, dia akan istiqomah setiap saat. Kenapa istiqomah? Karena dia ikhlas. Dia melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Orang memuji dia, orang menghina dia, tidak ada masalah. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia mengharapkan ridha Allah. Maka tandanya orang yang ikhlas, dia pasti istiqomah. Dia pasti istiqomah. Orang yang istiqomah, insya Allah dia ikhlas dalam melakukan segala sesuatu tersebut. Kemudian tanda orang yang ikhlas dalam berbuat amal apa? Dia lezat mengamalkan amalan tersebut, karena memang betul-betul dia lakukan amalan itu karena Allah. Dia menikmati amalan tersebut. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia hanya berhubungan dengan Allah. Dia hanya ingin bermesraan dengan Allah.
dia bukan karena manusia, dia tidak peduli dengan omongan orang. Itu tandanya orang ikhlas. Dia akan merasakan lezatnya amal dalam setiap amal yang dia lakukan. Duduk di dalam taklim, dia rasa nikmat, dia rasa lezat. Kenapa? Karena memang hakikatnya Allah berikan kepada kita perintah ini untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita senang, untuk membuat kita nikmat. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, kata Nabi, datangi taman surga itu. Mampir kamu ke taman surga itu. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilaqud dzikr. Taman surga yang ada di dunia saat ini adalah halaqah dzikrullah. Majelis-majelis yang dibicarakan kebesaran Allah. Kumpulnya orang-orang Islam untuk membesarkan Allah. Itulah taman surga yang ada di dunia saat ini. Dan ini merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat kalau dilakukan dengan ikhlas, maka akan timbul rasa nikmat di dalam salat tersebut. Ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Allah telah menjadikan penyejuk mataku dalam salat. Kenapa orang mengerjakan salat? Damai hatinya, tenang pikirannya, sejuk matanya, karena dia lakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak mampu, yakinlah bahwa dirimu dilihat oleh Allah. Maka dia akan lakukan itu ikhlas karena Allah, sehingga dia merasa nikmat di dalam salat. Baca Al-Quran juga begitu. Kalau seseorang itu ikhlas membaca Al-Quran, dia akan merasa nikmat di dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Karena seharusnya, hakikatnya, orang beriman itu harus merasa nikmat dengan Al-Quran. Ini harus. Kalau tidak, berarti bahaya. Kalau belum, berarti kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keikhlasan dalam amal, sehingga kita mampu merasakan nikmatnya tilawatul Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Kenapa? Karena dia rindu dengan Allah. Sehingga dia merasakan lezatnya lantunan bacaan Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam suruh sahabatnya untuk membacakan Quran kepada dia. Sampai sahabat itu heran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Sampai dia heran, dia bertanya, "Ya Rasulullah, a'akra'u alaikal Quran wa alaika unzila?" Apakah aku harus membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, "Na'am, iya, bacakan Al-Quran kepada aku. Aku senang mendengar lantunan Al-Quran dari orang lain." Maka dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Suratun Nisa. Ketika sampai pada satu ayat, fa idza ainahu tadrifan, dilihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mata Nabi berlinangan air mata. Karena apa? Karena beliau cinta dengan Allah, karena rindu dengan Allah, karena takut dengan Allah, sehingga ketika mendengar lantunan Al-Quran berlinangan air mata. Itulah tanda daripada keikhlasan. Maka kita coba rasakan, bandingkan, periksa diri kita. Apakah kita ini sudah menjalani bulan Ramadan ini dengan rasa nikmat?
atau kita masih terbebani dengan perintah-perintah Allah? Kalau kita sudah rasakan nikmat, insya Allah itu tandanya ikhlas. Kalau kita sudah rasakan nikmat, insya Allah tandanya iman kita sehat. Farhatani lis-shaim inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, orang yang ikhlas, dia harus merasakan lezatnya ibadah, termasuk puasa yang sedang kita jalani. Karena itu sifat orang yang ikhlas, itu sifat orang yang beriman. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu sudah mampu merasakan nikmatnya ibadah, dan kalau kamu sudah mampu merasakan pedihnya hati, lukanya perasaan, ketika kamu terluput melakukan satu ibadah, fa anta mu'min, maka saat itulah iman sedang bersemi di dalam hatimu. Coba lihat diri kita, bagaimana perasaan kita saat kita terluput sholat. Apakah kita sedih? Ataukah biasa-biasa saja? Padahal Nabi SAW bersabda, man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Siapa yang terluput satu sholatnya, seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Coba bayangkan, satu sholat terluput seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Apakah perasaan ini sudah ada pada diri kita? Kadang-kadang satu hari penuh kita tidak membaca Al-Quran. Kadang-kadang satu hari penuh kita tidak sempat berzikir. Kadang-kadang satu hari penuh kita tidak sempat datang ke masjid. Kita tidak sempat duduk di dalam majelis taklim. Apakah sudah ada perasaan sedih saat kita terluput dari amal itu, ataukah biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja, berarti kita belum ikhlas dalam mengamalkan ibadah, dan itu tandanya iman kita dalam keadaan sakit yang sangat berbahaya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mau menipu Allah, padahal Allah enggak mungkin bisa ditipu. Bagaimana dia mau menipu Allah? Allah Maha tahu. Apa isi hati kita ini Allah tahu. Jadi manusia ini enggak bisa nipu Allah. Kamu ikhlas atau tidak, kamu melakukan sesuatu karena Allah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah, Allah tahu. Tidak bisa kita menipu Allah. Jadi rugi orang yang melakukan sesuatu tanpa keikhlasan. Kenapa? Karena dia tidak dapat apa-apa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mau menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati, nah ini sifat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Hatinya tidak mau, jasadnya malas. Yura'unan nas. Mereka melakukan sesuatu itu, melakukan amal ibadah itu hanya untuk dilihat manusia, bukan karena Allah. Yura'unan nas, untuk dilihat manusia, untuk dipandang manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Artinya apa? Sifat orang munafik itu badannya malas, hatinya tidak ikhlas. Badannya enggak mau, hatinya juga bukan karena Allah. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau orang terjebak dalam sifat buruk tersebut, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam ibadahnya. Maka kita harus latihan sungguh-sungguh. Ikhlaskan amalan kita betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya amal kita ini utuh terus sampai kepada Allah tanpa kebocoran. Kenapa? Karena dia melakukan amal tersebut ikhlas semata-mata karena Allah.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Wahai manusia, kata Allah, hadapkan wajahmu menghadap kepada agama. Arahkan dirimu mengarah pada agama. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Karena fitrah kamu sebenarnya ada di dalam agama. Fitrah manusia hakikatnya ada di dalam agama. Kalau dia mau bahagia, dia tidak boleh lari daripada agama. Dia mau tenang dalam hidupnya, tidak boleh lari daripada agama. Dia mau aman, mau berkah, mau sukses, tidak boleh lari daripada agama. Allah katakan fa'akim wajhaka. Ikhlaskan amalmu. Hadapkan wajahmu. Akhlis li amalak. Ikhlaskan amalmu untukku, kata Allah. Wala tas'alni, tidak perlu kau minta. Fa inni utika afdalu mimma atitu sa'ilin. Kalau amalmu ikhlas, betul-betul kau lakukan amal itu karena aku, tanpa kau minta sesuatu, aku berikan yang terbaik untukmu, wahai hambaku, kata Allah. Jadi orang yang ikhlas itu pasti menang. Orang yang ikhlas itu pasti sukses. Kenapa? Karena Allah sangat cinta dengan amalan seseorang yang ikhlas. Sampai Allah katakan akhlis li amalak. Sudah, kamu gak perlu ngapa-ngapain, ikhlaskan saja amalmu untukku, kata Allah. Wala tas'alni, tidak usah kau banyak minta. Aku tahu kau punya hajat ini, hajat itu, keperluan ini, keperluan itu. Aku tahu, kata Allah. Aku maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kamu tidak mampu menunaikan hajatmu itu. Kamu tidak mampu menyelesaikan masalahmu itu. Tapi kamu jangan takut. Kamu jangan cemas. La taklak. Jangan kamu khawatir. Bagaimana caranya? Akhlis li amalak, kata Allah. Ikhlaskan saja amalmu untukku. Coba belajar ikhlas dalam setiap amal. Walaupun amal itu tidak besar-besar. Amal itu sederhana, tapi betul-betul dia lakukan ikhlas karena Allah. Fa inni utika afdalu mimma atitu sa'ilin. Kalau kamu sudah sampai pada derajat ikhlas, walaupun amal itu kecil, tapi ikhlas karena Allah, tanpa kau minta, aku berikan yang terbaik untukmu. Berapa banyak kisah-kisah yang pernah kita dengar mengenai amalan ikhlas. Amalannya kecil, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, lamma halakallahu al-arda ju'ilat tamida wa wada'al jibal fastaqarrat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, goyang bumi ini, maka Allah tancapkan gunung sehingga goyangan bumi ini diam. Fata'ajjabal malaika biquwwatil jibal. Maka saat itu malaikat heran dengan kekuatan si gunung. Wa qala, dan dia bertanya, "Ya Rabb, hal min khalqika aqwa minal jibal?" Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat dari gunung? Kata Allah, "Na'am, al-hadid." Aku punya besi yang lebih kuat dari gunung. Besi bisa membelah gunung. Besi bisa membelah batu. Tanya lagi malaikat, hal min halqika aqwa minal hadid? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat dari besi? Naam, an-nar. Aku punya api yang bisa melelehkan besi. Tanya lagi malaikat, hal min halqika aqwa minan nar? Naam, al-ma. Aku punya air yang bisa memadamkan api. Tanya lagi malaikat, hal min halqika aqwa minal ma? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Naam, al-hawa. Aku punya angin yang bisa melempar air dengan jumlah yang besar. Fata'ajjabal malaika. Maka malaikat pun kagum dengan kekuatan ciptaan Allah. Fasa'al. Maka dia bertanya, hal min halqika aqwa min kulli syai'? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat dari segala kekuatan bumi dan alam semesta? Apa itu? Sadaqatur rajul biyaminihi. La ta'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminuh. Sedekahnya seorang hamba dengan tangan kanannya, yang mana tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.
kekuatan amal yang ikhlas tersebut mengalahkan segala kekuatan alam semesta ini. Maka amalan ikhlas itu sangat penting. Amalan ikhlas itu sangat dahsyat. Maka di bulan Ramadan ini kita harus mampu belajar bagaimana kita mendapatkan hakikat keikhlasan dalam setiap amal, sehingga kita tenang, tidak perlu khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena kita punya amal. Amal yang ikhlas mengalahkan segala kekuatan. Khalaqtuka liibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu wahai hambaku untuk ibadah kepada aku dengan ikhlas karena Allah. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tad'ab. Dan aku telah sempurnakan, aku telah jamin, aku telah cukupi rizki-rizki yang akan masuk ke dalam perutmu. Tenang, kata Allah. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kamu berhasil mendapatkan aku, kata Allah, berarti kau telah berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Fa in faqadtani, tapi kalau kamu kehilangan aku, gara-gara kamu tidak ikhlas dalam amalan kamu, faqadta kulla syai', berarti kau telah kehilangan segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang yang ikhlas orang yang beruntung, orang yang ikhlas orang yang menang, dan orang yang tidak ikhlas adalah orang yang rugi dan celaka. Ba'uda man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang dia menjumpai Ramadan tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Dia bersama Ramadan, dia ada di dalam Ramadan, dia ikut beramal seperti orang-orang yang ada, tapi dia tidak dapat ampunan Allah. Apa sebabnya? Kata ulama, di antara dia tidak mendapatkan ampunan, sebabnya adalah amalan Ramadan yang dia lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam enggak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali ngantuk dan capek saja. Apa sebabnya? Dia ikut puasa tapi tidak dapat apa-apa. Dia ikut sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali berjaga malam dan letih saja, enggak dapat pahala. Sebabnya karena dia lakukan itu bukan karena Allah. Dia lakukan itu tidak ikhlas karena Allah. Semoga bulan suci Ramadan yang sedang kita jalanin ini betul-betul mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan keutuhan dan kebesaran amal yang bisa kita bawa di hari-hari setelah Ramadan. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita, memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa amalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimat du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته